Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Brutadigan dengan NIM C0E021023. Saya dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penentuan harga pelayanan publik. Selanjutnya, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Yang kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, prinsip dan praktek pembebanan. Yang keempat, kegunaan dalam pembebanan dalam praktik. Yang kelima, penetapan harga pelayanan. Yang keenam, permasalahan marginal cost pricing. Yang ketujuh, kompleksitas strategi harga. Yang kedelapan, taksiran biaya. Baiklah, yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Di sini ada beberapa pelayanan. Yang pertama, penyediaan air bersih. Yang kedua, transportasi publik. Yang ketiga, jasa pos dan telekomunikasi. Yang keempat, energi dan listrik. Yang kelima, perumahan rakyat. Yang keenam, fasilitas rekreasi. Yang ketujuh, pendidikan. Yang ke-8, jalan tol. Yang ke-9, irigasi. Yang ke-10, jasa pemadam kebakaran. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik ada 3, adanya barang privat dan barang publik. Barang privat, kebutuhan masyarakat yang memanfaatnya hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Yang kedua, barang publik, kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Sedangkan campuran antara barang privat dan barang publik, barang yang meskipun dikonsumsi secara individual, namun masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Masih tetap di alasan pembebanan tarif pelayanan publik, di sini ada 5 alasan. Yang pertama, tidak adil bila membebankan biaya atas suatu jasa kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa pajak tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada keuntungan. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Yang kelima, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Selanjutnya, yang kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Di sini ada 2 argumen. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketiga, prinsip dan praktik pembebanan. Di sini, kesalahan dalam penetapan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Menurut Devas tahun 1989, dalam praktiknya pelayanan yang secara gratis komersial nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Selanjutnya, kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda di tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang tidak disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain, yang pertama pajak, yang kedua pembebanan langsung pada masyarakat atau charging for service, yang ketiga laba BUMN atau BUMD, yang keempat penjualan aset milik daerah, yang kelima hutang, yang keenam pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Yang kelima, penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah yang harus memutuskan besaran harga pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Aturan yang bisa dipakai adalah bahwa beban atau share ditentukan sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama, kita tidak mengetahui secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Apakah hanya masukkan biaya operasi langsung atau current operation cost atau ditambah dengan biaya modal atau capital cost?
masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama biaya operasi, biaya variable operation cost, yang kedua semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan, yang ketiga biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan, yang keempat biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Slide yang selanjutnya, yang keenam, permasalahan marginal cost pricing. Yang pertama, sulit untuk menentukan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, kadang biaya rata-rata average cost digunakan sebagai pengganti waktu, walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisien. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run MC, atau biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dan air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang keenam, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih paling untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Slide yang selanjutnya, kompleksitas harga. Di sini ada 5 kompleksitas dari strategi harga. Yang pertama, Taufa tariff, yang kedua fixed lot tariff, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat full cost recovery, yang kelima harga di atas marginal cost. Slide yang selanjutnya, taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, pelengkapan, dan lain-lain. Yang B, opportunity cost of capital. C, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang D, polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang E, cadangan inflasi. Selanjutnya, terima kasih. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. See you next time. Bye.